Nah, kembali di Top News pemirsa, Verdi Sambo membantah merencanakan pembunuhan Yosua. Kuat Ma'ruf mengaku bingung mengapa dia didakwa pembunuhan berencana dan Ricky Rizal pun mengaku menyesal mengikuti skenario Sambo. Itulah pembelaan yang dibacakan 3 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Apakah pembelaan mereka cukup kuat? Inilah Top Review. Selasa pagi sekitar pukul 10 WIB, terdakwa Kuat Ma'ruf memasuki ruangan sidang yang mengagendakan pledoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa yang dibacakan pekan lalu. Selain Kuat Ma'ruf, sidang pembelaan hari ini juga dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal yang digelar setelah sidang Kuat Ma'ruf. Setelah itu dilanjutkan dengan sidang pembelaan oleh terdakwa Verdi Sambo. Pledoi atau pembelaan dilakukan untuk menolak, menyanggah, dan melakukan perlawanan di muka persidangan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Pembacaan pledoi dapat dilakukan langsung oleh terdakwa atau oleh penasihat hukum. Sebagaimana diketahui pekan lalu, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Dari sidang tuntutan pekan lalu, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Verdi Sambo dengan pidana seumur hidup. Menjawab tuntutan jaksa pada sidang pembelaan, giliran Verdi Sambo membacakan pledoi yang diberi judul Pembelaan Sia-sia. Dalam pledoinya, terdakwa Verdi Sambo kembali membantah adanya perencanaan pembunuhan di lantai 3 Rumah Saguling. Menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Verdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Majelis Hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Pada sidang tuntutan pekan lalu, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Kuat Ma'ruf hukuman 8 tahun penjara. Menjawab tuntutan jaksa dalam pledoinya, Kuat Ma'ruf membantah ikut dalam merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jujur saya bingung harus mulai dari mana
karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Juga pada sidang tuntutan pekan lalu, JPU juga menuntut terdakwa Ricky Rizal pidana 8 tahun penjara. Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam pledoi, Ricky Rizal mengaku menyesal mengikuti perintah Verdi Sambo untuk tidak berterus terang kepada penyidik Polri mengenai peristiwa di Duren 3. Saya merasa sangat gelisah, tertekan, dan tidak tenang karena tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya. Itu semua karena setiap kembali dari pemeriksaan, Bapak Verdi Sambo selalu menanyakan dan menyampaikan kepada saya untuk bertahan pada skenario tembak-menembak tersebut. Saya masih tinggal di rumah beliau dan saya masih sebagai bawahan beliau yang terpaksa harus menuruti perintah beliau. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2022 saya dibawa oleh anggota Provos untuk kemudian dilaksanakan patsus. Dan pada tanggal itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Saya ditunjukkan keterangan dari Richard yang menunjukkan pelaku penembakan terhadap almarhum Yosua dilakukan semua oleh Bapak Verdi Sambo. Yang kemudian saya diminta untuk membaca Al-Quran. Baru setelah itu saya menuliskan testimoni kejadian sebenarnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Duren 3. Sesuatu yang sangat sesali yang seharusnya saya sampaikan dari awal dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada saya. Setelah sidang pledoi 3 terdakwa pada Rabu 25 Januari, giliran terdakwa Richard Eliezer dan Putri Chandrawati yang akan menjalani sidang pembacaan pledoi. Pledoi keduanya dipastikan akan menarik karena dari semua terdakwa, tuntutan terhadap Eliezer dengan pidana 12 tahun dan tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang hanya 8 tahun penjara memicu pro dan kontra di masyarakat.